Cerita dimulai ketika di malam hari, polisi berupaya menangkap seorang pria yang sudah lama menjadi incarannya. Karena ia adalah salah satu anggota komplotan perdagangan senjata secara ilegal. Pria itu akhirnya berhasil ditangkap. Dengan tangan yang terborgol, dia dibawa menggunakan mobil polisi untuk dimintai sebuah keterangan. Sampai di kantor polisi, ia diarahkan ke dalam suatu ruangan. Pria tersebut terlihat begitu tenang, tak ada rasa bersalah maupun ketakutan yang ada di sana. Dia duduk santai sambil menghisap rokok. Tak lama kemudian, polisi wanita datang dan duduk di sebelahnya. Ia mulai menginterogasi pria ini, lalu meminta pria itu untuk menceritakan sejelas-jelasnya perihal perbuatan yang telah ia lakukan. Dia mulai menceritakan apa yang telah dilakukannya. Bagi kelompokan itu, kekerasan adalah hal yang biasa aja. Suatu ketika mereka mendatangi sebuah rumah di desa terpencil. Di halaman rumah itu terdapat pasangan yang tengah ngobrol. Pria itu mulai memancing keributan. Ia mengusir mereka tanpa alasan yang jelas. Pemilik rumah membantahnya hingga membuat mereka berselisih. Akhirnya pria itu diusir oleh pemilik rumah. Merasa tak terima, dia mengancam akan kembali lagi secepat mungkin dengan membawa sebuah rombongan atau pasukan dan akan menghabisi mereka semua. Hal itu tidak terlalu dipedulikan oleh pemilik rumah. Ia menganggap bahwa itu hanyalah sebuah emosi sesaat. Namun benar saja masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika hari menjelang malam, pemilik rumah di desa itu sedang berbincang santai dengan temannya. Tak ada feeling atau apapun sebelumnya. Tiba-tiba orang yang tadi siang menemuinya lagi dan kemudian kembali. Kali ini dia membawa pasukannya. Kedatangan mereka menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar. Hingga warga berkumpul di rumah tersebut. Mereka yang datang memang ingin mencari masalah. Tujuannya tetap untuk mengusir warga di sana. Alhasil terjadi sebuah adu omongan sesaat di sana. Kemudian komplotan itu menghabisi semua warga yang ada di sana. Pria itu mulai menghajar warga satu persatu menggunakan pisau andalannya. Ia melakukannya dengan begitu sangat sadisnya. Tak ada sama sekali rasa belas kasihan, menusuk dada hingga memenggal kepala dilakukannya. Komplotan itu tidak hanya sekali dua kali melakukan kejahatan seperti itu. Mereka sudah sering mencari masalah dengan warga daerah terpencil yang jarang terekspos. Mereka juga ingin menguasai semua wilayah yang menjadi incaran mereka. Saat sudah menguasai, di sisi lain, seorang pria gagah yang bernama Babu datang ke sebuah desa bersama rombongannya. Babu bekerja di sebuah perguruan tinggi sebagai asisten laboratorium. Ia merupakan tipe orang yang sangat ramah, sehingga mudah berbaur dengan warga sekitar. Dalam waktu singkat, dia sudah akrab dengan teman kerjanya. Selesai pekerjaannya itu, dia pulang bersama seorang wanita. Dia lebih dulu mengantarkan wanita tersebut. Tiba-tiba saat di perjalanan, dia dijegat oleh seorang pria yang sedang berlari kalang kabut karena ketakutan. Pria itu memang lagi dikejar oleh seorang pria yang gempal. Babu dengan santai menarik baju pria yang mengejar itu untuk menghentikan aksinya. Pria itu merasa tak terima atas apa yang dilakukan oleh Babu. Tanpa pikir panjang, dia berusaha menyerang Babu. Meski postur tubuhnya yang jauh lebih kecil, Babu dengan mudah menahan serangan itu dan mendorongnya hingga terjatuh terjungkal. Namun lawan Babu bukan hanya pria itu saja. Dia juga diserang oleh warga di daerah tersebut. Memang itu adalah kawasan mereka. Walau Babu dikeroyok dan dia masih bisa menyelamatkan dirinya dan menang melawan mereka semua. Babu memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Keributan itu terdengar oleh atasan tempatnya bekerja. Karena dianggap mencoreng nama baiknya, Babu dipanggil dan ditegur oleh atasannya itu. Sialnya, ternyata atasannya itu memiliki korelasi dengan komplotan pria yang menyerang Babu. Mereka menelpon atasannya agar Babu diberikan hukuman yang lebih berat, bahkan memecatnya. Setelah Babu dipecat, dia kembali ke rumahnya seorang diri. Ia mengistirahatkan tubuhnya dan menenangkan pikirannya. Baru saja sebentar merebahkan tubuhnya, terdengar keributan dari luar. Warga sedang melakukan sebuah demo. Babu dan temannya pergi dari desa tersebut, namun Babu berusaha untuk menegosiasi hingga ia berhasil meyakinkan para warga agar dirinya diberikan kesempatan untuk tinggal di daerah itu. Untuk sementara, saat ini Babu tidak memiliki pekerjaan. Dia sedang kelimpungan memikirkan kelanjutan kehidupannya. Hingga di malam hari ia ditawarkan oleh temannya untuk bergabung dengan komplotan perdagangan senjata ilegal yang sudah sangat terkenal. Komplotan itu yang biasa menyiksa warga desa yang tak bersalah untuk membungkam mulut mereka. Awalnya Babu menolak dengan keras kepala.
Namun setelah dipikir-pikir tak ada jalan lain bagi dirinya, ia tak akan gegabah untuk hal tersebut. Keesokan harinya dia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan sahabatnya. Ia mengeluhkan bahwa dirinya memerlukan sebuah uang. Wanita itu dengan baik memberikan kalung emasnya, pelukan hangat dari Babu sebagai tanda terima kasih. Babu kemudian diminta untuk mengantarkan temannya untuk melayat. Tiba-tiba, Babu diminta untuk temannya itu untuk mengantarkan sebuah paket kepada seseorang. Merasa curiga dengan isi paket tersebut, dan benar saja, paket itu berisi sebuah senjata api. Namun, Babu tak peduli akan hal itu. Ia tetap mengirimkan barang pesanan itu. Babu kemudian bertanya perihal senjata tersebut dan bagaimana itu bisa diperjualbelikan dengan sangat mudah. Pria itu kemudian menceritakan tentang komplotan perdagangan senjata ilegal yang sudah terkenal di daerah tersebut. Mereka kemudian meneliti komplotan itu hingga bertuju pada satu tujuan, yaitu sebuah bekas studio. Tempat itu merupakan markas bagi komplotan perdagangan senjata itu. Mereka melihat dengan mata telanjang bahwa mereka menyiksa orang-orang yang berpotensi membongkar tabiat jahatnya. Tetapi itu menjadi sebuah inspirasi Babu untuk membuat senjata juga, berbekal pengalaman yang ia dapatkan dari pekerjaannya yang ia lakukan sebelumnya dan buku petunjuk pembuatan. Ia mulai mencoba membuat sebuah senjata api. Awalnya ia gagal, namun revisi terus ia lakukan hingga senjata yang ia buat bekerja dengan sangat sempurna. Keesokan harinya, Babu dan temannya itu bersantai di sebuah kafe. Tiba-tiba datang sebuah komplotan perdagangan senjata itu ke kafe tersebut. Tanpa banyak bicara, Babu mendatangi komplotan itu dan menyerahkan senjata pistol yang telah dibuat oleh dirinya. Babu menawarkan pistol hasil pembuatannya itu. Namun, komplotan itu tidak percaya dengan pistol yang ia buat, hingga mereka menolaknya. Tak berselang lama, saingan bisnis mereka datang dan langsung menyerang ketua komplotan senjata itu. Ketua pasukan mereka hampir saja terbunuh oleh komplotan musuhnya. Untung saja Babu ada di sana. Ia menembak kepala orang itu dengan pistolnya. Babu langsung membuktikan kehebatan pistol yang dibuat oleh dirinya. Kejadian itu membuat komplotan itu untuk berpikir lebih matang untuk menerima Babu sebagai penyetok senjatanya. Akhirnya Babu dipercaya untuk menjadi bagian dari mereka. Babu sedikit lega karena untuk sementara dia memiliki penghasilan yang tetap. Esok harinya ia bermesraan dengan seorang wanita, membeli banyak hal yang diinginkan dari penghasilan yang ia dapatkan. Pekerjaan sekarang menghasilkan lebih banyak uang. Aktivitas jual beli senjata ilegal itu terus dilakukan oleh Babu. Kehidupan Babu kini sudah berubah 180 derajat. Babu yang awalnya adalah pembela kebenaran, kini justru bersekongkol dengan kejahatan. Suatu hari Babu ditugaskan oleh komplotan untuk mengantarkan paket senjata keluar kota. Polisi perbatasan mengecek mobilnya. Untung hal tersebut telah diantisipasi oleh mereka, sehingga tidak ketahuan oleh para polisi. Lebih parah bagi komplotan tersebut, mereka menguji coba senjata itu dengan menembakkan ke warga sipil yang mereka siksa. Pada malam hari, Babu sedang sibuk membuat senjata baru. Sementara di markas perdagangan itu, lagi-lagi selalu ada korban penyiksaan mereka. Namun setelah Babu perhatikan, orang yang disiksa itu adalah ayahnya sendiri. Babu tak bisa tinggal diam melihat hal tersebut. Apalagi saat ini ayahnya sedang akan dibunuh. Babu langsung menghampiri mereka dan menyerangnya satu persatu untuk menyelamatkan ayahnya. Sial bagi dirinya, ia tertusuk pisau di bahunya. Namun di sisi lain dia berhasil menyelamatkan ayahnya. Babu masih sangat kuat bagi mereka. Semuanya berhasil Babu kalahkan. Dengan amarah yang sangat memuncak, Babu menyerang tanpa ampun hingga mereka tewas satu persatu. Keesokan harinya dia meminta kepada ayahnya untuk menceritakan semua yang terjadi pada ayahnya. Ayahnya kemudian menceritakan semua yang terjadi. Sementara ketua geng komplotan bersenjata itu dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Di tengah-tengah kondisi pasar yang sedang hangat, tiba-tiba datang komplotan preman yang kemudian menyerang para pedagang yang ada di sana. Tujuannya untuk menarik uang setoran mereka. Jika tidak diberi maka mereka dihabisi dengan begitu sangat keji.
Beruntung bagi warga di sana ada Babu datang di saat yang tepat. Babu melawan mereka satu persatu dengan mudahnya mampu Babu kalahkan. Lagi-lagi, Babu harus meladeni para preman-preman itu untuk bertarung. Padahal, sudah jelas bahwa pemenangnya adalah Babu. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mengalahkan Babu, namun tetap aja nggak ada yang berhasil. Hingga bos mereka pun ikut turun tangan. Tanpa terluka sedikit pun, Babu membunuh mereka satu persatu. Babu tak akan tinggal diam ketika seorang yang tidak bersalah dibunuh dengan sangat kejam. Sementara kejadian itu, Babu dihormati oleh warga desanya setelah sebelumnya ia hanya dipandang sebelah mata saja. Komplotan preman itu sudah berhasil dimusnahkan oleh Babu, membuat semua warga merasakan kebebasan dan ketenangan tentunya. Di tengah guyuran hujan lebat, seorang wanita, Babu dan ayahnya datang ke sebuah kantor untuk melakukan sebuah pengaduan. Awalnya mereka ditolak, namun setelah mengetahui bahwa mereka ada hubungannya dengan Babu, mereka langsung melayaninya. Babu diperlakukan seperti seorang bos. Semua orang menjadi segan padanya. Namun, sebenarnya Babu masih sangat rendah hati. Dia mendengarkan setiap keluhan dari warganya. Warga saat ini hanya bisa mengandalkan dirinya untuk keamanan desa. Babu kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ia menuju ke sebuah tempat produksi senjata api yang saat ini sudah ia ambil alih dari komplotan para pedagang-pedagang senjata itu. Dia juga berusaha membuat inovasi senjata baru hingga senjatanya yang diproduksi bermacam-macam. Uang terus berdatangan bagi Babu. Ia benar-benar menjadi sangat kaya raya karena pekerjaannya tersebut. Walau pekerjaannya itu berbanding terbalik dengan sifatnya. Ia melakukan itu untuk orang di sekitarnya. Bisnisnya semakin lancar, pesanannya juga semakin jauh. Suatu ketika perusahaan Babu mengirimkan senjata pesanan ke seseorang yang akan mereka gunakan untuk menembak polisi. Namun itu menjadi bumerang bagi Babu karena polisi pasti akan menyelidiki kejadian tersebut. Ditambah dengan barang bukti peluru yang mereka dapatkan. Itu akan menjadi sebuah awal mula perdagangan senjata mereka terungkap oleh para polisi. Babu yang kini menjadi bosnya kedatangan pembeli yang ingin memesan senjatanya. Namun dia meminta untuk dikirimkan sesuatu wilayah terpencil. Sial bagi Babu karena itu adalah sebuah jebakan bagi dirinya. Tak lama berselang komplotan itu lengkap dengan pasukannya dan senjatanya masing-masing. Namun Babu sama sekali tidak takut sedikit pun. Dia mengeluarkan sebuah inovasi senjata terbaru yang berbentuk seperti roket. Benar, peluru itu meledak saat ditembakkan, menghancurkan barisan komplotan itu. Babu menemui ayahnya. Ia sama sekali belum bercerita tentang pekerjaan yang sesungguhnya. Ayahnya sebenarnya khawatir dengan Babu karena seringkali ia diserang oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, ayahnya meminta Babu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di sisi lain, polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan polisi yang kemarin ditemui. Mereka mencocokkan peluru yang digunakan dengan senjata yang beredar. Namun mereka tidak menemukan senjata yang pas dengan peluru tersebut. Wajar saja karena senjata itu adalah sebuah rancangan dari Babu sendiri. Kemudian komandan polisi memerintahkan kepolisian untuk menyelidiki peredaran senjata yang akhir-akhir ini marak terjadi. Sementara itu, Babu saat ini sedang dalam prosesi lamaran. Ia meminang gadis yang selama ini menemaninya dari titik awal. Prosesi itu terjadi sangat hikmat. Tiba-tiba saja warga datang dengan raut wajah yang sangat khawatir. Ia menceritakan bahwa baru saja ada seorang polisi yang masuk ke daerah mereka. Dan diperkirakan mereka datang menyelidiki kasus yang berhubungan dengan Babu. Semua simpanan senjata dalam rumah Babu langsung dikemas untuk menghilangkan jejak mereka. Begitu juga senjata yang ada di rumah produksinya. Sementara Babu masih sangat serius menjalani lamaran tersebut. Tiba-tiba polisi datang dan menggerebek kediaman Babu. Babu sudah menyangka akan hal tersebut, jadi dia cukup tenang menghadapi kepolisian. Namun polisi tidak mendapatkan apapun, tidak percaya dengan begitu saja. Ia kemudian menggeledah Babu dan juga ayahnya. Justru Babu malah menyerahkan senjata itu kepada para polisi, membuat dirinya dibawa ke kantor polisi. Namun saat akan dibawa, anak buah Babu kompak tiduran di jalan untuk menghalangi perjalanan polisi tersebut. Loyalitas yang sangat luar biasa. Untungnya Babu bersifat kooperatif. Dia kemudian menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyingkir dari situ. Mereka mengikuti perintah Babu. Sesampainya di kantor polisi, masih banyak anak buah Babu yang demo agar Babu dilepaskan. Mereka melakukan itu karena Babu berjasa untuk desa mereka. Dia adalah pelindung desa. Mereka tidak akan bisa melawan tanpa Babu ketika diserang oleh komplotan preman. Babu yang disiksa di kantor polisi kemudian dilepaskan mereka.
Dia kemudian dijemput sahabatnya. Kondisi Babu kini benar-benar mengenaskan dengan lumuran darah di badannya. Bahkan oknum polisi juga bersekongkol dengan komplotan senjata sebelum Babu. Komplotan itu yang melaporkan Babu atas kejahatan yang dilakukan oleh Babu. Sementara di malam hari, warga desa tengah melakukan upacara meminta keselamatan untuk Babu. Saat mereka berdoa bersama, tiba-tiba komplotan senjata itu datang dan menghabisi seluruh warga yang ada di sana hingga tak menyisakan satupun warga kecualinya ayahnya Babu. Ayah Babu tidak langsung dibunuh, dia disiksa terlebih dahulu. Tubuhnya diikatkan menggunakan rantai berduri dan diseret menggunakan mobil hingga tak berdaya. Saat penyerangan itu sudah selesai, Babu datang dan melihat kondisi semua orang yang sudah mati tak berdaya. Kesedihan Babu memuncak, apalagi dia melihat ayahnya yang tersiksa berlumuran darah. Babu langsung menghampirinya dengan sisa-sisa nyawa yang masih ada. Ayahnya berpesan pada Babu untuk menjaga diri baik-baik dan mengatakan ini semua adalah ulah komplotan senjata itu. Babu harus menyaksikan ayah tercintanya mati di depan matanya sendiri. Hal itu kemudian membuat Babu menyimpan dendam yang sangat besar. Keesokan harinya Babu mulai menyiapkan rencana untuk membalaskan dendamnya itu. Dia membuat senjata baru lagi, dirancang khusus untuk itu. Ketika malam hari tiba, Babu mendatangi komplotan bersenjata itu secara sendirian. Sementara komplotan itu sudah berbaris rapih dengan jumlah yang sangat banyak. Komplotan itu berusaha menembak Babu, namun tak ada satupun peluru yang tembus ke tubuhnya. Babu sudah menyiapkan ranjau di daerah tersebut, hingga komplotan itu terkena jebakan semua. Babu kemudian mengeluarkan senjata barunya, yaitu minigun. Ia menembaki komplotan itu, namun sial bagi Babu karena wanita yang ia lamar disekap oleh komplotan itu. Namun untungnya berhasil Babu selamatkan walau harus tertembak di perutnya. Kondisi mereka semakin terdesak. Babu menyuruh wanita itu untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara Babu masih dengan misi balas dendamnya. Satu persatu komplotan itu berhasil dimusnahkan berbekal kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Babu. Hingga akhirnya ia berduel dengan otak semua penyerangan itu. Dan Babu dengan puas menyiksanya dengan tangannya sendiri. Namun orang itu berhasil melawan dan berbalik menembak Babu dan menyebabkan dirinya terkapar. Namun Babu berhasil menembak balik dan menghilangkan nyawa orang tersebut hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Haram Haram. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.